Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Guru Ta ID, hari ini sungguh luar biasa. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan sebenarnya buat kita semua yang berada di Kota Parepare karena kehadiran Ibu yang hebat. Menurut saya pribadi, Ibu yang hebat, Ibu yang bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Beliau adalah Ibu Bekti Prastiani. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pendidik Berperspektif Hak Anak. Kemudian beliau juga adalah Ketua Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak. Nah, kita sapa Ibu dulu. Mau dipanggil Bunda atau Bunda dipanggil aja, Ibu? Bunda Oke, aja. panggil Bunda aja. Bunda. Kayaknya lebih familiar, lebih lebih familiar, familiar kemudian lebih dekat rasanya kepada ya, anak-anak. ya, kepada anak-anak. Oke. Baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa dan bahagia tentunya Alhamdulillah. karena berhadapan dengan para pendidik yang ada di Kota Parepare, orang dewasa yang berada di satuan pendidikan yang mempunyai itikat yang baik, terutama dalam memberikan kepentingan terbaik bagi anak-anak Iya, kita. bagus sekali ya. Kebetulan mungkin yang bisa saya informasikan bahwa hari ini sejak kemarin kami ada kegiatan BIMTEK Ramah Anak, di mana Ramah Anak ini adalah program nasional ya Ibu. Mungkin bisa diceritakan kepada kami awal mula terjun ke tentang sekolah ramah anak ini dari mana, bermula dari mana sebenarnya? Apakah backgroundnya Ibu Bekti sendiri memang senang anak-anak atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya adalah salah satu yang menjadi mahasiswa di kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan seni tari. Wow. Di mana di dalam seni itu kan ada wirogo, wiromo, dan wiroso ya. Ternyata setelah kemudian menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru, ada rasa haus di mana lebih bagaimana kita memberikan rasa yang diinginkan oleh anak-anak, memberikan sesuatu yang sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan anak. Karena pada saat kita sudah berhadapan dengan anak-anak, ternyata menurut kita sudah memberikan perhatian kepada anak, tapi anak kita tanya itu ternyata perhatian kita belum cukup untuk mereka. Nah, artinya setelah beberapa hal kemudian kita banyak diskusi, kemudian saya terapkan sendiri di satuan pendidikan saya. Karena saya punya sebuah sekolah yang namanya SD Kita, Kreatif, Inovatif, Tangguh, dan Amanah. Kita terapkanlah di situ bagaimana kita menumbuhkan rasa dari anak-anak, bagaimana anak-anak lebih peka, bagaimana anak-anak bisa mempunyai rasa empati yang tinggi. Akhirnya muncullah sebuah keinginan, ini tidak bisa nih kalau hanya untuk sekolah saja, karena kita memahami dari sekian banyak kasus yang terjadi di Indonesia, anak-anak kita banyak yang mengalami terkait dengan perilaku salah yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya, termasuk yang ada di satuan pendidikan maupun orang tua sendiri. Nah, akhirnya dengan adanya program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, di mana programnya adalah berbunyi Satuan Pendidikan Ramah Anak, kita bergerak bersama dan alhamdulillah akhirnya mendapatkan SK dari Ibu Menteri juga sebagai fasilitator, dan karena meraih penghargaan terbaik, Fasnas terbaik berturut-turut 3 tahun, akhirnya dijadikan sebagai ketua fasilitator. Ini semakin menambah semakin menambah keinginan untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak seluruh Indonesia yang akhirnya pada hari ini bisa berada di Kota Parepare. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apakah bisa kira-kira Ibu saya bisa membahasakan bahwa sekolah yang dimiliki Indonesia selama ini tidak sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Jadi gini, mungkin selama ini banyak orang dewasa di satuan pendidikan ataupun pengambil kebijakan di pendidikan Indonesia merasakan atau mungkin mempunyai sebuah motivasi tetap yang terbaik untuk anak-anak. Tapi pada tahap pelaksanaan di lapangan ternyata ada beberapa hal yang masih perlu pembenahan. Jadi saya tidak berkata bahwa itu salah, tapi ada sesuatu yang harus dibenahi dari sisi bagaimana sih perilaku
perilaku orang dewasa sebaiknya kepada anak, terutama tidak melakukan penolakan, pengabaian, teror, isolasi, merusak moral, yang ternyata 5 hal ini adalah sebagai sumber emosi negatif yang diterima oleh anak dan akhirnya anak berperilaku salah. Bahkan sampai dewasa menjadi seorang pejabat, menjadi seorang mempunyai jabatan atau profesi tertentu, ternyata yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan secara fitrah yang sudah Allah berikan. Jadi perlu ada pembenahan, bukan hanya di sekolah sih sebenarnya, karena SRA ini kan ada 3 pilar yang utama, yaitu adalah pendidik itu sendiri, kemudian orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama. Jadi mohon izin, banyak sekali di masyarakat bahwa orang tua itu memasrahkan semuanya pendidikan kepada satuan pendidikan, kepada sekolah, kepada madrasah. Tidak menyadari bahwa sebagai pendidik utama dan pertama itu bahkan adalah orang tua. Betul. Yang memiliki kemudian karakter baik itu biasanya karena orang tuanya juga berkarakter baik. Yang anak kemudian berperilaku salah biasanya juga karena ada beberapa perilaku dari orang tua yang salah, yang akhirnya bisa dicontoh oleh anak sebagai perilaku sendiri oleh anak itu. Oke, kita harus bersama-sama dengan orang tua betul-betul mengawal pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi bisa dikatakan bahwa 3 pilar ini ndak bisa bersinggungan ataupun tidak boleh terputus. Ibarat ada 3 gerigi, maka jika ada 1 gerigi yang berhenti, maka gerigi yang 2 ini juga ikut berhenti. Maka dari ketiga gerigi ini harus semuanya bersama-sama berputar, berjalan, dan semuanya adalah orientasinya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan prinsip yang ada di Satuan Pendidikan Ramah Anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hidup kelangsungan hidup anak, dan bagaimana ada pendapat anak atau partisipasi anak. Gitu. Nah, menurut Ibu sendiri, karena yang dilakukan selama 2 hari ini kan sasarannya kepada guru-guru SD di Kota Parepare. Terus gimana tuh dengan pilar yang 2-nya ini kepada orang tua dan kepada siswa? Jadi harapan kami sebenarnya karena menjadi orang tua itu belum ada kampusnya, belum ada sekolahnya kan. Kalau menjadi seorang guru ada universitasnya, menjadi dokter ada kampusnya. Harapannya teman-teman yang sudah terlatih 2 hari ini untuk BIMTEK sebaiknya bisa menularkan ilmu ini kepada orang tua. Dan ini adalah salah satu hal yang harapan kami sebagai narasumber atau sebagai fasilitator, harapannya segera mungkin ini kita lakukan. Jadi tidak menunggu nanti, harus secepatnya. Ayo kita kumpulkan orang tua kita beri pemahaman secara bersama bahwa untuk memberikan kepentingan terbaik ini perlu sekali dengan adanya dukungan dari orang tua. Sebenarnya seperti ini, Bu. Sekolah ramah anak ini seperti yang dikatakan teman-teman tadi, sebenarnya sudah beberapa yang menerapkan meskipun tidak secara keseluruhan. Terus kami juga sempat mendengarkan tentang adanya tidak seharusnya ada sanksi di sekolah ramah anak itu. Secara yang kami pahami kan ada aturan, ya otomatis biasanya ada sanksi gitu. Mungkin Ibu bisa sedikit mencerahkan kami melalui kesempatan ini, sanksi-sanksi apa saja sih sebenarnya yang tidak boleh di sekolah ramah anak ini gitu. Baik. Kami menyadari sebagai fasilitator nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak tidak ada satupun satuan pendidikan yang tidak menerapkan disiplin. Semua pasti menerapkan pendisiplinan, bahkan di keluarga sendiri orang tua pasti menerapkan pendisiplinan itu. Namun selama ini ternyata pendisiplinan yang dilakukan baik orang tua maupun pihak satuan pendidikan ada sesuatu hal yang ada tertinggal. Jadi harapan gitu harapan kita mendisiplinkan itu adalah anak segera berubah perilakunya dan merasa berhasil jika kemudian anak sudah kita berikan hukuman, anak sudah kita berikan sanksi, besoknya anak sudah berubah. Yang tidak kita pahami adalah bahwa pada saat anak berubah perilaku itu dalam sekejap karena dihukum dan diberikan sanksi, itu karena adanya rasa takut dan rasa jerak. Betul.
akhirnya dia melakukan perubahan perilaku. Perubahan perilaku karena rasa takut dan rasa jera itu bukan karena sebuah kesadaran yang dimiliki oleh anak, sehingga batasnya ada. Kalau tidak bertemu dengan orang yang memberikan sanksi dan hukuman, pasti bisa saja perilakunya sudah berubah lagi kan. Nah, yang kita harapkan di dalam mendisiplinkan itu kan sebenarnya anak sadar atas perilakunya sendiri, mampu bertanggung jawab atas perilakunya, dan anak mampu kemudian membawa perilaku baiknya ini sepanjang hayat. Kan itu harapan kita sebagai orang dewasa. Nah, dengan demikian maka di satuan pendidikan ramah anak sudah tidak diizinkan adanya hukuman dan sanksi, karena di dalam hukuman dan sanksi itu ada perendahan martabat anak, anak tidak dihargai, dijatuhkan harga dirinya, dan ada penekanan rasa malu yang ada terjadi pada anak. Pada saat anak kemudian mendapatkan rasa malu, kecewa, sedih karena dihukum, maka di situ yang terjadi pada tubuh adalah hormon kortisol, adrenalin, bahkan di situ fungsinya adalah merontokkan sel-sel memori otak. Hari ini anak kita diberitahu, besoknya sudah lupa. Jadi bahkan bertolak belakang jauh dari harapan kita sebagai orang dewasa. Kemudian apa yang harus dilakukan di satuan pendidikan ramah anak ataupun di keluarga dalam mendisiplinkan anak adalah dengan membuat komitmen bersama. Kita awali dengan bagaimana secara knowing, pengetahuan bahwa komitmen itu apa sih, apa saja yang harus kita lakukan di dalam komitmen, apa saja yang perlu kemudian kita penuhi di dalam kewajiban kita sehari-hari sebagai tanggung jawab kita. Nah, dari situ pada akhirnya kalau ada yang tidak melakukan komitmen, maka harus ada konsekuensi. Namun tidak hanya berpayung pada konsekuensi saja. Di satuan pendidikan ramah anak berpayungnya adalah pada konsekuensi logis. Kenapa harus logis? Karena yang namanya anak usia di bawah 18 tahun, anak itu korteksnya belum berkembang sempurna, sehingga bagaimana dia memutuskan masalah, kemudian memplanning, dan kemudian menimbang mana yang baik dan benar itu belum sempurna. Sehingga apa yang kita berikan adalah sesuai dengan pemahamannya, bukan sesuai dengan logika orang dewasa. Kenapa kemudian harus ada konsekuensi logis? Rumusnya ada 3R 1H, yaitu ada related, respectful, kemudian reasonable, dan ada helpful. Ada hubungan, keseimbangan, tidak menjatuhkan harga diri anak, dan menjadikan anak lebih baik. Jadi begitu yang luar biasa kita berjuangkan ya bersama-sama ya. Insya Allah. Saya sih, kalau saya pribadi Bu, ingin banget, sangat berkeinginan sekolah ramah anak ini bisa betul-betul diterapkan di Kota Parepare. Secara sekolah ramah anak ini kan memang sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana kita betul-betul memerdekakan anak-anak untuk berbuat sesuai keinginannya, sesuai kebutuhannya, sesuai dengan fitrahnya. Sesuai dengan fitrahnya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana menurut Ibu kira-kira setelah membersamai kami selama 2 hari, kira-kira menurut Ibu bisakah kira-kira diterapkan di Kota Parepare? Kalau melihat dari mendengar pertanyaan ini, saya selalu berpatokan dengan apa yang sering saya dengar, bahwa Allah itu mempunyai sebuah pandangan bahwa aku seperti apa yang kamu sangka dan letakku tidak jauh dari urat nadi. Maka kita harus selalu berpikiran positif bahwa kita bisa. Kita bisa, kita mampu untuk merubah apa yang sudah kita lakukan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Insya Allah. Dan memang tidak sulit ya Bu, tidak sulit, tidak sesulit yang kita pikirkan. Karena di hari pertama ada beberapa teman yang sudah bilang, ini sih seperti halnya pembiaran kepada anak-anak, semakin bodoh lah jadinya nanti anak-anak ini, semakin karakternya buruk lah anak-anak ini nantinya ketika itu betul-betul seperti halnya tadi kan tidak ada sanksi, tidak ada apa, tapi kan kembali lagi bahwa di sini di sekolah ramah anak ini yang bisa saya simpulkan Bu, mohon pencerahannya jika salah, bahwa tujuannya sebenarnya sekolah ramah anak ini adalah bukan membuat perubahan kepada diri anak gara-gara faktor hukuman, tapi memberikan betul-betul kesadaran dari dalam diri mereka bahwa ini loh yang benar dan ini loh yang salah dan ini yang harus diikuti, ini yang tidak harus diikuti. Mungkin seperti itu ya Bu. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa di satuan pendidikan ramah anak ini bukan pembiaran. Karena masih ada
komitmen bersama dan ada yang namanya konsekuensi logis. Jadi bukan pembiaran, bukan pemanjaan, tapi tetap ada disiplin harus, tegas harus, marah boleh, kalau ada korban harus ditolong. Ini prinsipnya. Dan disampaikan tadi benar bahwa harapannya memang anak lebih paham atas perilakunya, dia sadar perubahan perilaku itu bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa itu baik dan itu tidak. Gitu. Wah, terima kasih Ibu. Mungkin seperti itulah ya Pak Hasrul Akbar, karena Ibu juga sudah bersiap-siap, kopernya sudah keluar. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada waktu, kelak waktu di lain waktu kita bisa bersua kembali, Bu. Bisa bertemu kembali, mungkin bisa membahas hal-hal yang lebih spesifik lagi tentang sekolah ramah anak ini. Terima kasih. Itu tadi. Kami akhiri ya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.